Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan fahuwa muqatilun wa dzaka muqatalun qatilatu qatil muqatalun muqatalun masayu masum masatan wa misasan wa misasan fahuwa mumasun wa dzaka mumasun masilatu masih mumasun mumasun wa'ada yuwa'idum wa'adatan wa wi'adan wa wi'adan fahuwa muwa'idun wa dzaka muwa'adun wa'id la tuwa'idum muwa'adun muwa'adun yasara yasiru muyasaratan wa isaran wa isaran fahuwa muyasirun wa dzaka muyasarun yasir la tuyasir muyasarun muyasarun awana yu'awinu mu'awanatan wa iwanan wa iwanan fahuwa mu'awinun wa dzaka mu'awanun awin la tu'awin mu'awanun mu'awanun bayana yubayinu mubayanatan wa biyanan wa biyanan fahuwa mubayinun wa dzaka mubayanun bayin la tubayin mubayanun mubayanun ato yu'ati mu'atotan wa ito'an wa ito'an fahuwa mu'atin wa dzaka mu'atun ati la tu'ati mu'atun mu'atun laqa yulaqi mulaqatan wa liqa'an wa liqa'an fahuwa mulaqin wa dzaka mulaqan laqi la tulaqi mulaqan mulaqan wa la yuwali muwalatan wa wilaan wa wilaan fahuwa muwalin wa dzaka muwalan wali la tuwali muwalan muwalan dawa yudawi mudawatan wa diwalan wa diwaan fahuwa mudawin mudawan dawi la tudawi mudawan mudawan akhada yu'akhidu mu'akhadatan wa iqadan wa iqadan fahuwa mu'akhidun wa dzaka mu'akhadun akhid la tu'akhid mu'akhadun mu'akhadun la aman yulaimu mula'amatan wa li'aman wa li'aman fahuwa mulaimun wa dzaka mula'amun la'im la tula'im mula'amun mula'amun nasa'ayu nasi'u munasa'atan wa nisa'an wa nisa'an fahuwa munasi'un wa dzaka munasa'un nasi' la tunasi' munasa'un munasa'un Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjut ngaji. Sekarang halaman 11C. Kalau saya mau lagi melihat lagi melihat halaman 59, syair mulu. Oh, mantep. Jauh masih lama. Oke, ini ada satu yang belum bayar SPP. Anehnya, itulah keramatnya si parah itu ya begitu. Dia ngasih ini kosong ya. Terus ditanya bayarannya berapa parah. Aneh kan? Gue pikir udah beneran dikit gitu. Masih ya rada-rada ya. Aduh, babur rada-rada. Hajinya gitu aja lah. Astagfirullahaladzim. Udah tobat yang parah mah. Oke lah kalau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Besok ditanyain ya. Lu suruh bayarin begitu lah, gak tahu bayarnya berapa, gak tahu lah gimana gua tahu. Ya, ada aja. Babul maf'ulil mutlaqi, bermula ini bab maf'ul. Diingat-ingat, maf'ul itu kan isim maf'ul. Maknanya babul maf'uli kan kalau perhatikan kalau dibahas secara detail gini. Babul al yang ada pada al maf'ul itu kan isim mausul. Namanya sifat sorehah. Kan gitu. Al maf'ulinya. Jadi babu al. Kalau bahasa detailnya gitu, bermula ini itu bab isim. Kan gitu. Selahnya al maf'uli yang dikerjakan. Lah kan maf'ulun yang dikerjakan kan fa'ala mengerjakan. Fa'il orang yang mengerjakan. Kalau maf'ul itu kan sesuatu yang dikerjakan. Nyambung. Nah, supaya paham detail maksudnya. Al-mutlaqi yang mutlak. Nah, mutlak itu apa maksudnya mutlak? Umum. Apa maksudnya umum? Enggak terikat. Maka lihat sarahnya. Alladzi tegasnya maf'ul lam yuqayyad harakatin, yang tidak dikayyidi, yang tidak diikat. Makanya bil jari dengan huruf jar. Alasannya li sihhati itlaqil maf'uli. Perhatikan ya, ini kaidahnya supaya paham. Karena sah mengucapkan maf'ul, maksudnya maf'ul sesuatu yang dikerjakan alaihi atas alladzi. Min ghairi taqyidin, dengan tanpa mengikat atau ngasih embel-embel. Maf'ul yang lain ada embel-embelannya. Itu maksudnya. Li'annahu, karena sesungguhnya maf'ul mutlak al maf'ulul haqiqiyu itu maf'ul. Udah jangan dianu mak. Kok ngerti, jangan kepengaruh. Cengengesan mulu lu. Ucap begitu jangan lu ladenin, apa kurang ajar, paham gak? Lu itu memang kurang ajar. Al haqiqiyu yang bangsa hakiki. Alladzi yaitu maf'ul hakiki. Fa'ala yang melakukan hu pada alladzi, apa fa'ilul fi'li, fa'ilnya fi'il. Maf'ul mutlak yang dimaksud adalah maf'ul yang tidak dikaidi, yang tidak diikat, yang tidak ada embel-embel dengan huruf jar. Kalau maf'ul yang lain ada huruf jarnya. Maf'ul b, nanti ada penjelasannya. Maf'ul ma'ah, maf'ul fa dan seterusnya. Nah, ini maf'ul mutlak, maf'ul yang tidak dikasih embel-embel dengan huruf jar. Nyambung.
Diperhatiin, saya nggak berulang-ulang. Karena sah mengucapkan maf'ul atas maf'ul tersebut dengan tanpa embel-embel. Nah, itulah namanya maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak itulah maf'ul yang sejati, maf'ul yang hakiki. Kalau maf'ul yang lain masih ada embel-embelannya dengan kaid. Tuh. Apa maksudnya maf'ul mutlak disebut dengan maf'ul hakiki? Alladzi fa'alahu fa'ilul fi'li. Maf'ul yang betul-betul menjadi sasaran dari perbuatan. Maf'ul bih juga menjadi sasaran perbuatan. Tapi beda. Oh, maksudnya bi khilafi baqiyatil mafa'ili, berbeda dengan semua maf'ul yang ada. La yasihu karena tidak sah. La yasihu karena tidak sah. Apa itlaqu dzalika, mengucapkan itu maf'ul mutlak? Alaiha atas mafa'il, alaiha atas bagiyatil mafa'il, kalau pengen pas. Illa ba'da taqyidiha, kecuali setelah mengkaidi. Mengkaidi itu mengasih catatan atau mengasih embel-embel. Itu maksudnya mengasih kaid, kriteria, disilati dengan selah. Selah di sini bukan selah, selahnya isim mausul, selah harfiah, disilati dengan penyambung. Itu maksudnya. Di ayukola gambarannya bahwasanya dikatakan apa maf'ulun bihi, maf'ul bih, maf'ul yang lain itu nggak bisa disebut dengan maf'ul mutlak kecuali dengan dikasih embel-embel. Nah, contohnya ini maf'ul bihi, kan maf'ulun tapi ada tambahannya bihi, nyambung. Beda kalau maf'ul mutlak, nggak ada bihi ma'ah, nggak ada. Au maf'ulun lahu, disimak dong, mulai tajin dua nih. Au maf'ulun lahu, kan beda kan? Yang dikerjakan lahu karenanya. Au maf'ulun, atau yang dikerjakan fihi, di dalamnya, namanya maf'ul fa'. Maka kalian ingat-ingat apa itu maf'ul fa'. Nanti kaidahnya pasti begitu. Au maf'ulun ma'ahu, atau maf'ul ma'ah, yang dikerjakan ma'ahu besertanya. Berarti ada qaid ma'ah. Nah, maf'ul bih, maf'ul lah, maf'ul fa', maf'ul ma'ah itu ada embel-embel huruf jen. Oke? Sementara maf'ul mutlak itu enggak ada embel-embel apapun. Nyambung? Dua nih, kasih tahu. Simak. Wahuwa, dan bermula maf'ul mutlak. Al-masdaru, itu masdar. Li'annau, karena sesungguhnya maf'ul mutlak. Kenapa maf'ul mutlak disebut masdar? Nah, ini alasannya. Ismu ma itu nama sesuatu, nama perbuatan, nama perkara, gitu aja lah. Harokatnya benar, ntar bacanya salah lagi. Fa'ala, yang melakukan hu pada ma. Apa fa'ilu fi'lin, fa'ilnya fi'il. Isim sesuatu yang dilakukan oleh fa'ilnya fi'il. Nah, itu isim yang namanya masdar. Langsung dipahami satu poin. Kalau nggak begitu nggak paham. Panjang, nanti kalau kepanjangan ribet gitu loh. Mazkurin, fi'il tadi mazkurin yang disebutkan, au muqaddarin, atau yang dikira-kirakan. Ada yang fi'ilnya jelas mazkur, ada yang fi'ilnya muqaddar, disembunyikan atau dikira-kirakan. Itu maksudnya.
Wal muradu dan bermula yang dimaksud bi fi'lil fa'ili dengan fi'ilnya fa'il, pelakunya fa'il, perbuatannya pelaku, iyahu pada maf'ul mutlak. Berarti kan ini yang sulit. Apa yang dimaksud? Ma fa'alahu fa'ilu fi'lin. Nah, yang dimaksud fi'lul fa'il iyahu qiyamuhu itu berdirinya fi'il bi dengan maf'ul mutlak. Bihaitsu yasihu dengan sekiranya sah apa isnaduhu menyandarkan fi'ilnya fa'il ilaihi kepada maf'ul mutlak. La ayyakuna tidak, itu begitu ya? Ada yang kitabnya beda nggak? Ada yang illa ayyakuna itu enggak? La ayyakuna tidak bahwasanya ada apa isnad. La ayyakuna tidak bahwasanya ada apa mujidun apa laf fi'il yang mewujudkan iyahu pada isnad. Fala yuraddu maka tidak ditolak apa nahu mata mautan. Mata siapa fulan mautan dengan betul-betul mati. Nah, masdar yang dimaksud adalah ismu ma fa'alahu fa'ilu fi'lin. Isimnya apa ini sulit ya, jelimet ini muter bahasanya. Isimnya lafaz yang dilakukan oleh perbuatannya fi'il. Udah nanti kalau yang bawahnya lebih jelas. Memang itu agak jelimet. Yang jelas perhatikan masdar itu isim, tapi dalam isim tadi mempunyai makna fi'il. Makanya gitu. Al-fudlatu yang berupa fudlah. Kenapa masdar yang kenapa maf'ul mutlak yang berupa masdar ini disebut fudlah? Masdar yang fudlah. Kenapa kamu fudlah? Wahia dan bermula fudlah. Fudlah itu maknanya lebihan. Enggak bahan inti. Lawannya fudlah apa kemarin? Lupa. Fa'il itu loh. Umdah. Ngerti? Nah, sini berapa? Kokro yang bertingkat. Wahia dan bermula fudlah allati itu kalimat. La takunu yang tidak ada apa alati umdatan itu umdah. Umdah itu pilar utama. Kalau umdah enggak akan pernah bisa dibuang. Karena kalau dibuang kalimat kalam enggak bisa dipahami. Fil kalami di dalam kalam. La annaha allati la tuhtaju ilaiha. La annaha tidak sesungguhnya Allah alati yang selawahiyah itu fudlah itu aja lah biar gampang ntar bingung lagi lu. La annaha tidak sesungguhnya fudlah alati itu kalimat la yuhtaju yang tidak dibutuhkan apa ilaiha kepada alati. Fudlah itu diperhatikan. Tadi kan pertama syaratnya maf'ul mutlak masdar. Oke? Masdar udah dibahas. Yang kedua fudlah, masdar yang fudlah. Apa maksudnya fudlah? Fudlah itu lebihan. Maksudnya lebihan wahia lati la takunu umdatan fil kalam. La annaha allati la yuhtaju ilaiha. Fudlah yang dimaksud kalimat yang tidak menjadi umdah. Nih umpamanya gue kasih contoh dah biar nggak keder dulu supaya mindset kalian terbangun dari sekarang. Umpamanya koma
Zaidun qiyaman umpamanya, atau mungkin saya kombinasi koma Zaidun wukufan. Ini nanti disebut masdar lafzi, ini masdar maknawi. Koma Zaidun, berdiri siapa Zaidun. Qiyaman, karena maf'ul mutlak kodenya. Minto, dengan betul-betul berdiri. Perhatikan kalimat koma Zaidun, dua-duanya ini umdah. Maksudnya umdah, bangunan utama. Oke? Itu supaya kalian terbangun mindset yang benar. Apa maksudnya bangunan utama? Susunan rangkaian kalimat utama. Kalau koma nggak ada, Zaidun nggak bisa diartikan. Begitu juga kalau Zaidun sebagai fa'il, kok fi'il nggak ada fa'ilnya, kan nggak bisa diartikan. Nah itu namanya apa tadi? Apa? Umdah. Apa? Umdah, diingat-ingat. Orang bab fa'il udah dibahas saja udah lupa lu di sini. Nah, iya kan? Nah, qiyaman, perhatikan, ini disebut dengan masdar. Masdar dia, fudlah juga iya. Karena targetnya sebagai apa tadi? Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak syarat yang pertama adalah masdar. Yang kedua adalah fudlah. Nah, qiyaman ini andaikan dibuang, koma Zaidun masih bisa diartikan. Oh, nyambung. Nah, koma Zaidun disebut dengan umdah. Wukufan atau qiyaman, maknanya wukufan dengan qiyaman sama aja. Qiyaman ya berdiri, wukufan ya berdiri, gitu loh. Disebut dengan fudlah. Nyambung nih. Paham nggak? Jangan ngecedok aja, apalagi mainan ngaji. Belajar yang serius. Terangin teriak-teriak, sengengesan. Nah itu yang dimaksud fudlah. Tapi bukan berarti la anaha alati la tuhtaju ilaiha. Perhatikan. Jangan dikira mentang-mentang ini fudlah. Fudlah itu lebihan. Andai kan dibuang, boleh, itu kemudian dia nggak dibutuhkan. Itu maksudnya al-fudlatu wa hiya allati la takunu umdatan fil kalam. Kan gitu maknanya fudlah. Nah, cuman dikasih komentar la annaha allati la yuhtaju ilaiha. Bukan maknanya lantas umdah itu nggak dibutuhkan di dalam kalam, tetap dibutuhkan. Itu salah satunya nanti gitu, penguat. Fakharaja, maka keluar apa? Nahwu jadda jidduhu. Jadda bersungguh-sungguh, apa jidduhu kesungguhan fulan. Nah itu walaupun masdar nggak fudlah, karena jidduhu walaupun masdar sebagai fa'il. Nyambung. Nah, itu enggak fudlah itu, tapi umdah. Jadi enggak, kalau jiddu dibuang enggak bisa diartikan. Contoh yang lain, wa ruku'uka ruku'un hasanun. Wa ruku'uka, dan bermula rukukmu itu ruku'un rukuk hasanun yang bagus. Ruku'uka itu kan rukuk mudhof ke ka. Kan berarti masdar. Roka'a yarka'u ruku'an, kan masdar bukan? Masdar. Tapi dia bukan fudlah, tapi umdah. Kenapa? Karena sebagai mubtada. Nah begitu juga ruku'un hasanun, yang fokus ke ruku'un. Ruku'un itu menjadi khobar, kan berarti umdah. Nggak boleh dibuang. Itu maksudnya. Wador buka dorbun sadidun, dan bermula pukulanmu itu dorbun, pukulan sadidun yang sangat. Lah buka kan masdar.
Dorbun sadidun kan juga masdar, tapi dua-duanya enggak dibaca nasab, tapi dibaca rofa. Dibaca rofanya enggak main-main sebagai mubtada khobar. Lah kalau mubtada khobar itu berarti ya. Begitu juga contoh yang pertama, jadda jidduhu. Kan jadda ya jiddu jiddan, kan masdar. Nah jadda jidduhu, lafaz jidduhunya sebagai fa'il. Fa'il itu termasuk ya, nyambung. Oh, biar paham. Kalau serius jangan pernah terpengaruh suara yang di luar, apapun yang terjadi. Itu rumusnya kalau ngaji itu insya. Maka kalau dalam khutbah disebutkan ansitu wasma'u wa atiu rahimakumullah, kan gitu. Ansitu insya. Insya itu apa? Mendengarkan dengan baik. Wasma'u bukan wasami'u, bukan isma, tapi kalau ansitu wasma'u, dengarkan yang baik, gitu loh. Nah bahasa Qur'annya ayat khutbah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila Quran itu dibaca, istami'u, dengarkan dengan baik. Ini walaupun bukan Quran, ngaji nahwu, tapi untuk mendalami nah itu loh adabnya orang ngaji itu seperti itu. Serius, jangan mainan sendiri. Dengerin kalian, mainan sendiri. Biar paham. Kan belum kelar itu fungsinya, karena kitab syarah banyak penjabarannya. Begitu loh. Fa innal masdaro, maka sesungguhnya masdar fi jami'i dzalika, dalam semua itu, jadda jidduhu, ruku'uka ruku'un hasanun, darbuka darbun, sadidun, umdatun, itu umdah, itu maksudnya. Fala yajuzu, maka tidak boleh apa nasbuhu, membaca nasab masdar. Jadda jidduhu, akan fa'il, ruku'uka ruku'un, nyambung. Oke. Maf'ul mutlak adalah yang pertama masdar, yang kedua fudla, yang ketiga al-mu'akkidu. Perhatikan. Kalau perlu tulis lah. Al-mu'akkidu ini fungsinya masdar. Al-mu'akkidu yang menguatkan li amilihi, terhadap amilnya masdar. Di alam yazid, gambarannya bahwa tidak melampaui, tidak menambahi. Apa madluluhu, madlulnya, sesuatu yang ditunjukkan masdar, sasaran gampangannya. Ala madluli amilihi, atas madlul, sesuatu yang ditunjukkan amilnya masdar. Idza kana, apabila ada apa amiluhu, amilnya masdar, masdaron itu berupa masdar. Wa illa, dan jika tidak, itu bukan illa kecuali, tapi illa. Hai wa illa kana amiluhu masdaron, kalau amilnya tidak berupa masdar, fal masdaru, maka itu berupa masdar, al mafhumu, yang dipahami, minhu, dari amil. Nah perhatikan satu dulu. Contohnya belum ada di situ. Maf'ul mutlak, definisi pertama adalah masdar. Oke? Kalian harus ingat kalau masdar. Masdar itu apa? Pakai bahasa jurumiyah. Maf'ul mutlak itu kan masdar. Kalau ini kan maf'ul mutlak al ismul mansub alladhi yaji'u salisan fi tasrifil fi'li, kan gitu dalam bahasa jurumiyah. Masdar mindset kalian ingat, nasoro yang suruh nasron umpamanya. Oke? Fudlah, artinya fudlah bukan yang seperti tadi, ruku'uka ruku'un hasanun. Oke? Yang ketiga, maf'ul mutlak itu mu'akkid li amilihi. Ya ini contohnya.
Koma Zaidun kiaman. Ini mu'akid li amilihi. Maksudnya bagaimana? Koma Zaidun kiaman. Zaid berdiri, kiaman dengan betul-betul berdiri. Lafaz kiam atau yang bawahnya wukufan itu menguatkan amilnya. Amilnya itu apa? Fiilnya gampangannya. Nyambung? Nah ini loh, kiaman dibaca nasab. Yang menasobkan itu koma. Wukufan dibaca nasab, yang menasobkan itu koma. Koma ini disebut dengan amil. Oke? Nah, amil wukufan atau kiaman itu disebut dengan ma'mul, yang diamalkan. Nah ini bahasa amil, ma'mul, amal gitu loh. Kan gitu ada. Kan ada amil, ada ma'mul. Perbuatannya kan namanya amal. Nyambung nih. Nah, itu harus familiar di telinga kalian. Gitu loh. Itu fungsi yang pertama, mu'akid li amilihi. Awil mubayyinu, atau yang menjelaskan. Ini fungsinya amil li nau'ihi, terhadap nau itu jenis. Saranya ada ai li nau'i amilihi, tegasnya terhadap jenis amilnya masdar. Bi andalla, gambarannya menunjukkan apa masdar, ala hayati suratil fi'li, atas hay'ah. Hay'ah itu keadaan. Keadaan bentuknya fi'il. Fayufidu, maka memberi faedah apa masdar, ziyadatan pada makna tambah, alat takkidi, atas takkid menguatkan. Oh, yang kedua mubayyin li nau'ihi. Perhatikan loh, ini sulit loh. Kenapa saya ngomong sulit? Karena ketika awal saya belajar pun sama. Tadinya masdar bahasa jurumiyah, al masdaru wa al ismul mansubu alladhi yaji'u salisan fi tasrifin fi'li. Pemahaman saya ketika itu pemahaman jurumiyah. Masdar adalah isim yang dibaca nasab, yang menjadi nomor 3 dalam penasrifan fi'il. Nah, begitu saya dihadapkan jenisnya masdar atau maf'ul mutlak, ada yang mu'akid li amilihi, ada yang mubayyin li nau'ihi, yang terakhir au adadi ini itu menjadi keder. Makanya saya wanti-wanti sama kalian. Paham kan? Itu kalau yang udah paham dunia. Bagaimana kalau lu belum paham dunia? Nambah stres. Oh, itu maksudnya. Au adadihi ai adadil amil, atau bilangan. Adat itu bilangan. Kan berkali-kali saya jelaskan. Adadun, maka sifat mustahilnya Allah, lawannya wahdaniyat, itu ta'addud. Ta'addud itu maknanya berbilang. Maksudnya berbilang lebih dari satu. Nyambung? Au adadihi, atau bilangannya masdar. Kalian sholat, niat usolli fardhu subhi umpamanya, rok'ataini. Rok'ataini itu loh masdar. Ngerti? Rok'ataini ini namanya adat. Begitu maghrib, berarti perempuan juga nih. Usolli fardhul maghribi salasa roka'atin. Salasa roka'atin gitu. Salasa itu sebenarnya dia bukan masdar. Cuman karena menjelaskan adatnya masdar, menjelaskan bilangannya masdar. Saya dulu usolli, saya sholat fardhul maghribi, fardu maghrib. Sholatnya saya salasa rokaatin, dengan 3 beberapa rakaatnya. Salasa rokaatin itu masdar atau maf'ul mutlak yang fungsinya adalah adat. Nyambung?
Kok sholat duhur, asar, isya. Usolli fardhul dhuhri, fardhul asri, fardhul isya'i. Kan arba'a rakaatin. Loh, subuh rakaataini, maghrib salasa rakaat. Giliran duhur, asar, isya arba'a rakaat. Nah, arba'a itu dibaca a, dibaca nasab. Itu sebagai maf'ul mutlak. Nyambung? Jadi saya ngambil contoh yang itu. Atau banyaklah contoh yang lain. Itu diantaranya. Kalian sholat witir. Usolli rok'atal witri. Itu rok'ah maf'ul mutlak. Udah adik. Sini. Majuan sini. Udah dibilangin berkali-kali. Jangan kepengaruh sama yang lain. Masih diulangi melulu. Di sana. Ngaji yang serius. Masih aja keganggu dibilangin. Lu belum pernah baca waqiah di tengah Quran, di tengah pasar. Itu dinyali. Biarin orang bising kayak apa. Kalau kita konsentrasi serius, itu ujian hafalan alfiah seperti itu. Ngapalin alfiah masuk ke dalam pasar. Sambil jalan orang belanja lalu lalang rame di dalam mall kalau perlu. Lu apal bener apa enggak? Kalau awal bener enggak akan terganggu. Paham maksudnya? Biar ada laron gini-gini. Nah, kalau kita konsentrasi ngaji mah enggak bakalan terganggu sama laron. Paham maksudnya? Tuh, kan tadi udah diperingatkan pokok. Kenapa pindah ke lu? Oke. Diandalla gambarannya bahwa menunjukkan apa masdar ala marroti suduril fi'li atas marroh. Marroh itu jamaknya marrotun. Atas perkalian muncul sudur di sini sodaro yasduru suduron. Ya, apa namanya? Bimakna nasa'a. Nas'ah muncul atas bilangan atau perkalian munculnya fi'il. Kan ada sodrun dada, jamaknya kan sudur. Paham nih? Nah itu tujuannya saya tekankan itu. Sodrun itu dada, jamaknya kan sudur, ya kan? Nah ada sodaro yasduru suduron, maknanya sodaro itu yang muncul, gitu loh. Ya masdar itu ya sodaro itu lah, gitu loh. Fahia maka bermula, fahuwa maka bermula masdar atau maf'ul mutlak. Nah perhatikan, kina idin ketika ini mana? Ya ketika ini pertama mu'akid, kedua adat, kedua mubayyin linau, kan tiga. Salah satu aksamin itu ada tiga beberapa bagian. Kan berarti ada tiga. Pertama tadi apa? Al muakid li amilihi, ya kan? Yang kedua al mubayyin li nau'ihi, ya kan? Menjelaskan jenisnya masdar. Ya, yang ketiga mubayyin li adadihi, terhadap bilangannya masdar. Tiga. Oh, kalau di alfiyah tahu kita nau'an yubinu au adat. Kasir itu sayrotaini sayrodiro. Satu kalau alfiyah masdar itu. Saya bilang saya ngasih begini lacakan saya alfiyah. Cuman kalau bahasa alfiyah itu kan simpel. Kalau kalian langsung dibenturkan ngaji alfiyah bingung. Bahasanya simpel. Nah, kalam itu begini doang. Kalamuna lafdzun mufidun kastaqim. Udah begitu doang. Kalam menurut kami ulama nahwu lafdzun mufidun, lafaz yang memberi faedah seperti lafaz istaqim. Nyambung apa enggak? Lah kagak lah.
Ngomong nyambung aja lu cewer lu. Kalamuna lafdzun mufidun kastaki. Lu penjabarannya panjang. Nah, kitab Sara yang seperti ini tuh enak. Enaknya apa? Diberitahu secara detail. Nah, kalau kitab-kitab syair itu kita harus cermat, cerdas memahaminya. Nah, menangnya syair seperti apa namanya Imriti, kemudian Alfiyah, Nadhom. Nadhom itu enak dihafal. Nah, kalian ngapalin Al-Kalamu kan karena kalian udah pada hafal. Lu hafal gak? Al-Kalamu walafzu. Lu parah. Udah hafal semua lu. Tet. Lu ngapalin dah Hamidah. Ngerti? Nah, ngapalin Al-Kalamu walafzul murakkabul mufidu bil wati wa aqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'ani kan karena kalian udah hafal. Iya kan? Nah, coba kalau belum hafal ribet. Nah, dibanding dengan ngapalin ya seperti kalian ngapalin Aqidatul Awam. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi ja'imil ihsani kan enak. Kenapa? Syair itu dilagamkan lagu. Jadi enak. Begitu loh. Oke, kesimpulannya ini saya tulis saya dah biar paham kalian. Matan yang saya tulis ya. Perhatikan ini. Al-maf'ulul mutlaqu. Perhatikan. Nama lainnya kalau dalam ini mas masdar. Nah, secara definisi al-masdaru al-fudlatu al-mu'akkidu li'amilihi. Awil bisa kalau di bawah mubayyinu awil mubayyinu li apa tadi li nau'ihi au adadihi. Ini sengaja saya tulis begini supaya nanti contohnya enak. Berarti kan ini langsung pembagian masdar. Berarti kan maf'ul mutlak. Kenapa disebut dengan al maf'ulul mutlaku? Kenapa masdar itu kenapa disebut maf'ul mutlak? Sementara maf'ul yang lain ada maf'ul b, maf'ul la, maf'ul fe, maf'ul ma'ah. Disebut maf'ul mutlak karena tidak terikat dengan huruf jar. Mutlak itu umum, nyambung. Maka kenapa disebut maf'ul mutlak? Karena nggak terikat dengan huruf jar. Sementara yang lain sama-sama maf'ul. Maf'ul kan ada 5 semua. Dirinci jadi 6. Ya, maf'ul mutlak ini yang dibahas. Yang kedua maf'ul b, kemudian maf'ul fe, maf'ul la, maf'ul ma'ah, maf'ul fe ada 2 dzaraf zaman dzaraf. Maka itu kudu hafal di luar kepala gitu loh. Nah, masdar atau maf'ul mutlak adalah al-masdaru al-fudlatu. Dia berupa masdar. Tadi sudah dibahas apa itu masdar. Yang kedua fudlah, itu pun sudah dibahas. Yang menguatkan terhadap amilnya, ini jenisnya. Nah tadi ini contoh yang pertama. Ini sama nih. Ya. Terus yang kedua muakkid, mubayyin. Mubayyinu. Ini kan al-muakkid. Muakkidu li'amilihi. Yang kedua al-mubayyinu linau'ihi. Atau al-mubayyinu li'adadihi kalau di situ.
li auli adadihi. Nah, ini contohnya tadi. Contoh nau sirtu, berjalan siapa saya. Sayro Zaidin. Sayro Zaidin dengan seperti jalannya Zaid. Jalannya Zaid bagaimana? Wah, saya ngikutin gaya dia cepat. Itu namanya nau. Nyambung. Atau adat. Tadi adat sudah dibilangin. Usalli. Umpamanya rok akaini. Atau salasa rokaatin. Nah ini masdar. Ini sayro. Ini loh, ro ini dibaca ro. Nyambung nih. Jadi kesimpulannya masdar terbagi 3. Pertama mu'akid li amilihi, kiaman pada lafaz koma. Kedua, ini kan belum ada contohnya, nanti ada, udah sabar aja dulu lah. Gitu kan? Itu maksudnya. Oke, nanti bawahnya ada banyak contohnya. Menit fal mu'akkidu 46 menit 45 menit 46. Oke lah ya, kalau enggak diganti apa namanya setelah lanjut jadi saya mah udahlah. Habis ini apa ngaji apa Yusuf? Pokoknya sekarang asal sempet ngaji lah. Kalau enggak ngaji ya udahlah. Nah kitab setebel ini lah kalau hanya habis maghrib ya. Kalau perlu ntar subuh saya turun lagi aja lah. Pokoknya nggak boleh meleng namanya orang ngaji, udah semangat lah. Ya kan? Oke lah, ini dikit-dikit lah nanti dipahamin. Karena ini penting ini. 3 jenis apa? 3 jenis masdar itu maf'ul mutlaq itu harus dipahami. Karena selama ini kan pemahaman kalian hanya terpengaruh yang ada di jurumiyah. Ya sementara jurumiyah kan cuma itu. Fal masdaru kismani lafziyun wa ma'nawiyun. Fa in wafaqa lafzu la'dhu fi'li fa huwa lafziyun wa in wafaqa makna fi'li fa huwa ma'nawiyun. Kan hanya itu. Nahu kumtu kufana kan hanya itu yang kalian hafal kan. Nah maksudnya pemahaman masdar yang ada pada kawakib itu berbeda dengan pemahaman masdar yang ada pada jurumiyah. Termasuk tadi sore yang perempuan berapa orang tadi yang ngaji sore kan ada munada istighosah, ada munada nujbah atau mandub, ada lagi munada apa tadi? Mutafajja alaih. Kan itu kan? Nah, itu diantaranya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.